Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang di lingkungan BKPSDM Kabupaten Batang. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD yang ada di OPD masing-masing di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasubag Umpek, pengelola kepegawaian yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang, yang ada di tatap layar, yang ada di OPD masing-masing. Mengawali ngopi pagi ya BKPSDM sesi 2 ini, kami ingin menyapa dulu biar komunikasi kita tidak hanya satu arah. Kami akan menyapa teman-teman yang ada di Gringsing barangkali. Di Gringsing, apakah suara kami bisa di monitor? Kemute ya? Sudah? Oke. Baik. Karena suaranya di mute, saya kira semoga suara kami dapat terpantau. Tatap maya Bapak Ibu yang ada di OPD, sehingga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Izinkan sebelum kami memulai acara, kami ingin berpantun. Nanti dibalas cakep ya. Biar kita akrab. Pucuk merah tumbuh di taman, tumbuh subur di bawah sinar mentari. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman di OPD semua dalam ngopi pagi kenaikan pangkat pagi ini. Luar biasa. Bapak Ibu, berbicara terkait dengan kenaikan pangkat, kalau kita melihat definisi kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Kenapa penghargaan? Karena memang ini masih diberikan kepada mereka-mereka yang memenuhi persyaratan-persyaratan. Artinya tidak diberikan kepada semua PNS. Dan juga ini diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Ini artinya penghargaan ini bukan diberikan kepada semua pegawai ya, tetapi diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan-persyaratan kenaikan pangkat. Kinerjanya dilihat bagaimana, kemudian memungkinkan tidak, sikap perilakunya bagaimana, kemudian ketika dinilai atasan layak atau tidak untuk diberikan kenaikan pangkat, lalu persyaratan-persyaratannya terpenuhi baru dapat mengajukan kenaikan pangkat. Sehingga kenaikan pangkat ini adalah penghargaan. Jadi bagi PNS tertentu yang memenuhi syarat, bukan kepada semua PNS. Kita melihat dasar hukum untuk kenaikan pangkat itu bisa dilihat di PP 12 tahun 2022 tentang perubahan atas PP 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Kemudian bisa dilihat juga di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Dan yang terbaru, Bapak Ibu bisa lihat di Peraturan BKN nomor 4 tahun 2005 ya, tentang periodisasi kenaikan pangkat menjadi 12 kali per tahun, efektifnya kemarin 1 Oktober 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kenaikan pangkat yang saat ini berjalan ini melalui digitalisasi CSN ya. Artinya Bapak Ibu
sistem digital tidak mengenal wajah kita, tapi sistem ini hanya mengenal data kita. Artinya ketika kita sebetulnya sudah memiliki ijazah S2 katakanlah, tetapi di My ASN masih S1, maka selamanya sistem akan menganggap bahwa pendidikan akhir kita adalah S1. Jika pangkat kita sekarang katakanlah 3D ya, kemudian di sistem masih terdata 3C. Itu artinya bahwa meskipun Bapak Ibu pangkatnya sudah 3D, maka di sistem di data itu masih 3C. Jika SKP ya, jika SKP kita belum menginput di e-kinerja, maka sistem akan mencatat otomatis belum membuat SKP atau SKP-nya belum diinput di SIASN, sehingga otomatis ketika Bapak Ibu akan mengusulkan kenaikan pangkat itu terkendala. Nah, agar data kita sesuai dengan keadaan sebenarnya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus update data kita di My ASN. Lebih-lebih Bapak Ibu, bila proses kenaikan pangkatnya nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, silahkan diupdate dulu. Diupdate dulu, syukur-syukur kurang 1 bulan katakanlah dilihat dulu. Oh, data kita sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya belum? Kalau belum, silahkan untuk diremajakan atau diupdate dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait kenaikan pangkat, kedalamannya, teknisnya seperti apa, nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber dari kami. Sebelum kami akhiri pengantar kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu di OPD yang telah mengikuti acara ngopi pagi BKPSDM ini. Semoga acara yang kita laksanakan bermanfaat buat kelancaran kepegawaian kita di ASN di Kabupaten Batang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Zoom pagi hari ini di acara ngopi pagi bareng BKPSDM. Untuk seri yang kedua ini kami akan bahas terkait kenaikan pangkat. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan kenaikan pangkat, apalagi sekarang karena sudah periodenya setiap bulan ya. Jadi kenaikan pangkat begitu sudah sering dengar. Dan untuk detailnya seperti apa persyaratannya dan teorinya seperti apa, ini kami akan bahas di pagi hari ini. Jadi untuk kenaikan pangkat itu sesuai KEPK BKN 12 tahun 2002 itu merupakan penghargaan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ciswoto kalau kenaikan pangkat itu merupakan apresiasi atau penghargaan yang diberikan oleh negara kepada PNS karena pengabdiannya gitu. Kemudian untuk periodisasi kenaikan pangkat sekarang setiap bulan sudah dapat mengusulkan kenaikan pangkat. Tapi periodisasi setiap bulan itu bukan berarti Bapak Ibu setiap bulan bisa kenaikan pangkat. Tapi
pengusulannya bisa dilakukan setiap bulan sekarang. Jadi kalau dulu kan April, Oktober, kemudian sebelumnya di bulan-bulan genap, dan yang terbaru itu setiap bulan dibuka usulan kenaikan pangkat. Kemudian untuk pangkat golongan awal itu kan sejak CPNS, para PNS sudah diberikan pangkat golongan. Lah itu merupakan pangkat golongan ruang awalnya. Jadi kalau misalkan ditanya golongan itu mulai dari kapan, dimulainya dari TMT CPNS gitu. Nanti kalau ada yang bertanya tahunannya dari mana dihitung TMT-nya dari CPNS gitu. Kemudian untuk jenis-jenisnya atau itu ada dasar-dasar hukum. Dasar-dasar hukum yang mengatur terkait kenaikan pangkat ini Bapak Ibu semuanya bisa pelajari. Ada aturan-aturan terkait kenaikan pangkat. Itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian ada Kepka 12 Tahun 2002. Kemudian ada lagi Permenpan 1 itu untuk jabatan fungsional. Sama ada Perkab BKN nomor 3 tahun 2023 untuk teknis-teknis kenaikan pangkat jabatan fungsional. Dan yang terakhir itu peraturan BKN nomor 4 tahun 2025. Itu terkait periodisasi yang menjadi 12 kali dalam 1 tahun. Kemudian untuk jenis-jenisnya ya, mungkin Bapak Ibu yang ini ada jadwal dulu. Jadwal usul kenaikan pangkat di BKPSDM tahun 2026. Bapak Ibu bisa perhatikan jadwalnya setiap bulan ada dan telah ditentukan jadwalnya. Ini yang terdekat nanti adalah usulan untuk TMT Juli. Jadi dibukanya tanggal 13 sampai dengan 15 Mei. Cuman ternyata karena hari libur nanti ada perpanjangan ya Bapak ya. Nanti ada perpanjangan karena di minggu depan itu ternyata ada libur panjang. Kemudian ini bisa di screenshot atau nanti akan kami bagikan jadwalnya karena masih banyak Bapak Ibu yang menanyakan terkait kapan Mbak jadwalnya, kapan jadwalnya. Sudah kami buatkan edaran untuk 1 tahun, jadi jadwal itu sudah ada sebenarnya. Jadi ini nanti bisa Bapak Ibu screenshot untuk menjadi pedoman pengusulannya. Kemudian untuk jenis-jenisnya, ini ada susunan pangkat dan golongan, ini mulai dari golongan 1, dan golongan 2, golongan 3 sampai golongan 4, dan nama pangkat-pangkatnya. Ini untuk golongan pangkat tertinggi. Di situ kan ada kalau misalkan Bapak Ibu PNS awalannya pendidikannya adalah D3, maka diberikan golongan 2C. Kemudian kalau ada Bapak Ibu yang memulai karir di PNS-nya dari ijazah S1 nanti dapat golongannya 3A. Itu ada golongan terendah dan golongan tertinggi. Jadi kalau mulainya misalkan golongan 3A, kemudian nanti puncaknya sampai dengan golongan berapa di situ tercantum ya. Untuk pangkat golongan terendah dan tertinggi sesuai dengan pendidikannya. Nanti Bapak Ibu bisa ini juga kalau misalkan kayak ada staf pendidikannya SMA karena sudah 3B berarti sudah mentok, tidak bisa diberikan kenaikan pangkat lagi seperti itu. Itu di situ sudah jelas ya, nanti bisa dijadikan pedoman untuk Bapak Ibu. Untuk nextnya ada ini terkait eselon. Jadi kalau yang jabatan struktural itu kan ada pangkat golongan terendah dan tertinggi juga. Di situ kalau misalkan eselonnya 4B, ketika menjabat sebagai eselon 4B itu pangkat golongan terendahnya itu adalah 3B. Nanti pangkat tertingginya itu 3C. Demikian juga untuk yang eselon 3A itu pangkat terendahnya 4A. Kemudian nanti pangkat tertingginya 4B, di situ juga sudah ada pangkat terendah dan tertinggi untuk golongan di eselon.
Dan untuk Bapak Ibu yang menduduki jabatan fungsional. Jadi kalau jabatan fungsional itu kan ada dua ya, ada kategori keterampilan dan kategori keahlian. Kategori keterampilan itu tadi dimulainya dari pemula, terampil, kemudian mahir, dan ada penyelia. Kalau yang keahlian itu ada ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Kalau yang terampil itu pangkat puncaknya di 3D. Jadi ketika nanti sudah menduduki jabatan penyelia itu sudah mentok dan tidak bisa kenaikan pangkat lagi kalau sudah mencapai 3D. Tetapi untuk yang kategori keahlian itu sampai dengan 4C masih bisa mengajukan kenaikan pangkat. Karena jenjangnya itu ahli madya. Jadi kalau ahli madya itu 4A, 4B, 4C begitu. Ini ya tadi untuk jenis kenaikan pangkat. Mungkin Bapak Ibu familiarnya reguler seperti itu. Jadi kalau untuk kenaikan pangkat itu sebenarnya ada 4 macam. Yang pertama ada reguler, kemudian ada kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan pangkat pengabdian. Untuk reguler itu diberikannya kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana. Bapak Ibu masih sering ada yang menginput usulan KP padahal struktural, tapi diinputnya reguler. Nanti setelah sosialisasi ini mungkin semoga Bapak Ibu sudah tidak ada yang melakukan kesalahan seperti itu lagi ya. Jadi kalau reguler itu dikhususkan untuk jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum. Kalau yang jabatan struktural dan jabatan fungsional itu masuknya di KP pilihan. Jadi nanti kan persyaratannya pun berbeda dengan yang reguler. Kalau KP pilihan itu ada jabatan struktural sama ada jabatan fungsional serta ada kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah. Kemudian kalau anumerta itu diberikannya kepada PNS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas negara. Kayak yang kemarin yang diberikan kenaikan pangkat anumerta itu oleh BKN itu Ibu Nurlela yang menjadi ini korban KRI itu diberikan kenaikan pangkat anumerta. Itu salah satu contoh kenaikan pangkat anumerta. Kemudian kalau pengabdian itu karena Bapak Ibu sudah menjelang pensiun. Nanti ketika diusulkan pensiun ada beberapa persyaratan yang nanti mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Jadi kalau kenaikan pangkat pengabdian itu diberikannya kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena batas usia pensiun. Ini ya Bapak Ibu ya, untuk persyaratan terkait kenaikan pangkat reguler. Itu yang pertama dan yang utama itu sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir. Tadi kalau misalkan TMT-nya dimulai 1 Mei 2026. Nanti 1 Mei 2002 selanjutnya setelah 4 tahun dapat diusulkan kenaikan pangkat reguler. Selain ada persyaratan 4 tahun dalam masa pangkat terakhir itu ada penilaian SKP. Penilaian SKP itu wajib ya. Jadi untuk semua persyaratan selalu mencantumkan persyaratan bernilai baik minimal 2 tahun. Jadi kan kalau sekarang itu kita sudah pakai Ekin BKN, semua dasar SKP itu kan dari Ekin BKN. Kalau misalkan kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Gista, kalau tidak ngeklik kirim si ASN nanti tidak terdeteksi. Kalau SKP-nya itu penilaiannya bernilai apa gitu. Jadi salah satu persyaratannya itu tidak terpenuhi begitu. Dan ada dokumen-dokumen lainnya yang sudah secara lengkap ada di edaran, seperti ijazah, transkrip, dan dokumen-dokumen SK jabatan yang lainnya. Kemudian untuk persyaratan yang lainnya itu ada ujian dinas. Jadi kalau ada perpindahan golongan dari 2 ke 3 itu harus mengikuti ujian dinas. Kalau PNS-nya tidak punya ijazah S1. Kalau misalkan punya ijazah S1 tidak perlu ujian dinas. Demikian juga kalau golongan 3 ke golongan 4. Kalau misalkan sudah punya S2 tidak perlu ujian dinas. Ini untuk syarat KP yang jabatan struktural. Tadi yang pertama itu menduduki jabatan struktural tentunya. Yang kedua ada masa kepangkatan dan TMT jabatan. Tadi di awal sudah ada pangkat golongan terendah dan tertinggi untuk
jabatan struktural. Jadi misalkan ada PNS ketika dilantik, minimal golongan terendahnya adalah 3C. Tetapi ketika dilantik itu golongannya masih 3B. Kita harus lihat dulu mana yang lebih cepat. Kalau 4 tahun sudah tercapai maka dapat diusulkan. Tapi kalau 4 tahunnya masih lama, maka yang tercepat yang bisa dijadikan pedoman, yaitu TMT pelantikan jabatan strukturalnya. Jadi misalkan dilantik 1 Mei 2026 per 1 Mei 2027 dapat diusulkan kenaikan pangkat ke 3C-nya. Kemudian ada SKP, tadi sudah disampaikan kalau SKP di syarat kenaikan pangkat apapun itu selalu ada. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa disampaikan untuk klik kirim gitu SKP-nya supaya ke-record di CASN. Kemudian syarat yang keempatnya ada di Klatpim atau SLUD. Kalau nggak punya ijazah S2, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang punya ijazah S2 boleh diusulkan, tapi dengan catatan sudah diakui oleh BKN. Jadi kalau misalkan punya S2 tapi belum diusulkan peningkatan pendidikannya, tadi seperti disampaikan Pak Cis, masih terdeteksinya di CISN itu pendidikannya S1, maka itu bisa menyebabkan TMS juga. Jadi langkahnya kalau punya pendidikan S2 atau setingkat lebih tinggi, diusulkan dulu peningkatan pendidikannya, baru setelah di ACC dapat diusulkan kenaikan pangkat begitu. Dan ini untuk syarat kenaikan pangkat yang jabatan fungsional. Mungkin Bapak Ibu banyak yang menduduki jabatan fungsional ya, terutama guru-guru, tenaga kesehatan itu kan jabatannya jabatan fungsional. Jadi untuk masa pangkat itu minimal 2 tahun. Jadi kalau tadi reguler itu 4 tahun, kalau jabatan fungsional itu minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir. Kemudian angka kreditnya harus terpenuhi. Kebutuhannya berapa? Misalkan kebutuhannya 50, sudah dapat mengajukan kenaikan pangkat. Tapi tadi dilihat juga minimal sudah 2 tahun. Kalau misalkan ada yang angka kreditnya sudah terpenuhi 50, tapi baru kemarin kenaikan pangkat, belum mencapai 2 tahun. Belum dapat diusulkan kenaikan pangkatnya, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga ada kinerja atau SKP tadi. Kembali lagi SKP-nya harus bernilai baik minimal 2 tahun terakhir. Dan untuk jenjang jabatan, karena kalau jabatan fungsional itu tadi ada karirnya tersendiri, dari terampil ke mahir ke penyelia, kemudian ada ahli pertama ke ahli muda ke ahli madya. Kalau Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, maka kenaikan jenjangnya itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Nanti baru Bapak Ibu bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Contohnya yang kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang itu kan kalau ahli pertama 3A, kemudian ke 3B tidak perlu kenaikan jenjang. 3B ke 3C itu perlu kenaikan jenjang. Karena kalau 3C itu untuk jenjang jabatan ahli muda. Jadi ketika Bapak Ibu dari 3B mengusulkan kenaikan pangkat ke 3C, harus diusulkan dulu kenaikan jenjang jabatannya. Setelah dapat SK kenaikan jenjang, nanti dapat diusulkan kenaikan pangkat. Kemudian untuk angka kreditnya pun Bapak Ibu yang jabatan fungsional itu sama. Jadi angka kredit yang digunakan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang itu nilainya sama. Begitu ya Bapak Ibu untuk persyaratan terkait kenaikan pangkat jabatan fungsional. Ini ya Bapak Ibu untuk berapa sih angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat. Di sini sudah ada tabelnya. Jadi kalau yang 2C ke 2D itu butuh 20, dapat dilihat di tabel ini. Yang 3A ke 3B butuhnya 50. Kemudian yang 3C ke 3D butuh 100. Yang di sampingnya itu kolom jenjang itu kalau kenaikan jenjang. Tadi kan kalau 3A kebutuhannya 50. Kemudian ke 3B butuhnya 50,
pas ke 3C butuhnya 100 karena 50 pas 3A, kemudian ke 3B-nya 50, jadi tercapailah 100. Di situ dapat mengajukan kenaikan jenjang. Kemudian untuk konversi angka kreditnya ini ya, sekarang kan sudah tidak perlu mengajukan usulan DUPAK ke penilai atau instansi pembina, karena sekarang sudah lebih mudah mengumpulkan angka kreditnya. Dari mana sumber angka kreditnya? Lah dari tabel ini, karena dasarnya adalah SKP yang dikonversikan ke angka kredit. Ini tergantung ininya ya, kita bicara yang ideal. Kalau yang ideal itu penilaiannya baik. Di situ kalau penyelia dapat 25 dalam 1 tahun. Kemudian ahli pertama kalau ideal baik itu dapatnya 12,5. Tadi kan kebutuhannya 50, jadi 12,5 tahun pertama, kemudian tahun keduanya 25 sampai dengan dapat 50. Jadi nanti kalau perhitungan ini mungkin jatuhnya sama seperti reguler, tapi tetap clue-nya itu kalau untuk jabatan fungsional adalah angka kreditnya mencukupi begitu. Kemudian next ada terkait materi SOP kenaikan pangkat. Jadi mungkin Bapak Ibu sering bertanya-tanya seperti apa sih SOP-nya. Kemudian ada juga yang masih kayak bingung, ini hasilnya saya TMS atau MS ya gitu. Pertama-tama Bapak Ibu semuanya, seluruh PNS harus melakukan persiapan dokumen dan peremajaan data. Persiapan dokumen itu nanti ya harus sekarang kan karena pakainya upload sistem, jadi tidak perlu mengumpulkan berkas ya ke BKPSDM kecuali pengantar aja. Jadi semua filenya itu di-scan terlebih dahulu kalau mau kenaikan pangkat. Setelah semuanya di-scan, nanti Bapak Ibu bisa melihat data. Untuk ASN itu dapat melihat datanya pribadi masing-masing di My ASN. Jadi nanti sebelum usul kenaikan pangkat, Bapak Ibu sudah harus melihat datanya sesuai atau tidak. Misalkan Bapak Ibu guru tadi pendidikannya seharusnya PGSD, tapi tercantumnya di si ASN itu adalah pendidikan matematika atau pendidikan sosiologi. Nanti Bapak Ibu harus sadar, oh ini ada kesalahan data. Nanti dapat menghubungi BKPSDM untuk dilakukan peremajaan data. Jadi sebelum usul kenaikan pangkat, Bapak Ibu harus sudah melihat datanya sesuai atau tidak. Jangan sampai nanti setelah terbit SK itu ada minta revisi karena datanya belum sesuai, atau karena belum sesuai nanti bisa menyebabkan usulan Bapak Ibu itu TMS begitu. Jadi nanti harus disampaikan ke Bapak Ibu yang mau mengusulkan kenaikan pangkat, harus aware dulu dengan datanya, harus melihat apakah datanya semuanya sudah sesuai, baik tanggal lahir, nama, gelar, pendidikan, TMT jabatan, ataupun semua data-datanya yang ada di CASN dipastikan harus sudah sesuai. Setelah sesuai baru nanti dapat mengusulkan kenaikan pangkat. Kalau tadi tahap 1 persiapan dokumen dan peremajaan data sudah dilakukan, nanti dapat mengusulkan kenaikan pangkat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kalau jadwalnya itu yang terdekat kan 13 Mei ya untuk TMT Juli. Jadi nanti pas tanggal 13 itu simpeknya sudah dibuka, nanti Bapak Ibu dapat mengusulkan, tapi tadi dengan catatan ya datanya sudah sesuai, persiapan dokumennya juga sudah, nanti tinggal ngupload di simpek yang terintegrasi CASN. Kemudian nanti kita kan buka jadwal 3 hari, setelah 3 hari tutup, nanti baru kami tim verifikator KP akan memverifikasi usulan Bapak Ibu yang sudah diupload. Jadi nanti Bapak Ibu setelah kalau misalkan tutupnya sampai tanggal 15, mungkin tercepatnya 2 hari atau 3 hari kemudian nanti sudah dapat dilihat hasilnya, tapi bertahap karena kami memverifikasinya itu bertahap.
Eh, jadi kalau Bapak Ibu sudah mengupload itu untuk memonitoring usulannya lewat Simpek supaya tahu hasilnya ini MS atau TMS begitu. Nanti setelah diverifikasi kan sudah muncul hasilnya, tapi tadi itu bertahap. Terus dapat dipantaunya sampai kapan? Sampai dengan nanti turun undangan. Jadi kalau misalkan belum turun undangan itu nanti misalkan MS kok masih bisa berubah ke TMS, kenapa? Karena kan tadi verifikasinya itu oleh BKPSDM. Nanti kalau sudah diverifikasi oleh BKPSDM, kemudian usulan-usulan yang memenuhi syarat kami usulkan ke BKN. Setelah diusulkan ke BKN nanti akan dikoreksi kembali oleh BKN. Apakah usulannya itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi kalau misalkan ada kasus yang tadinya kok saya MS kemudian saya TMS, itu kemungkinan karena ketika diusulkan ke BKN itu tidak memenuhi syarat. Biasanya Bapak Ibu banyak yang kalau jabatan pelaksana itu belum 4 tahun. Belum 4 tahun dalam KP terakhirnya tapi sudah diusulkan. Nanti kan kalau secara sistem itu ada remindernya. Karena belum 4 tahun dalam KP terakhirnya seperti itu. Kami input nanti ke si ASN, kemudian setelah diinput diverifikasi oleh BKN, maka akan turun pertek atau persetujuan teknis dari BKN nih bagi usulan yang memenuhi syarat. Setelah perteknya keluar itu nanti baru oleh tim BKPSDM atau sesuai kewenangannya nanti akan diterbitkan SK. Kalau untuk yang kewenangannya ada di daerah itu adalah untuk golongannya 3D ke bawah. Kalau yang 4C ke atas itu nanti dari BKN pusat yang menerbitkan SK. Kemudian kalau yang golongan 4A dan 4B itu nanti diterbitkannya oleh gubernur atau provinsi. Jadi hanya untuk SKKP yang 3D ke bawah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang. Makanya kalau Bapak Ibu kayak revisi SK-nya ternyata kok lama gitu. Itu karena harus prosesnya bukan dari sini, harus perbaikan pertek dan nanti sesuai dengan ranah kewenangannya untuk perbaikan SK-nya begitu. Kemudian nanti setelah terbit SK, Bapak Ibu dapat terima SK kenaikan pangkatnya itu menunjukkan sudah resmi, golongannya baru, gajinya sudah sesuai begitu. Ini ya, mungkin Bapak Ibu dapat memperhatikan kenapa sih usulannya kok TMS gitu. Jadi ada beberapa banyak penyebab usulan itu TMS. Yang pertama tadi data pada si ASN tidak sesuai. Jadi Bapak Ibu harus ya tadi harus dan wajib mengecek My ASN sebelum mengusulkan kenaikan pangkat. Kalau datanya nggak sesuai, misalkan bagi yang jabatan fungsional, sekarang jabatannya itu sudah ahli madya, tapi riwayat yang ahli pertama, ahli muda itu tidak tercantum. Itu salah satunya bisa menyebabkan TMS. Jadi kalau misalkan ada data yang tidak sesuai, nanti langsung menghubungi BKPSDM untuk perbaikan atau peremajaan data supaya datanya sesuai. Kalau yang misalkan jabatan struktural, tadinya menduduki jabatan pelaksana, kemudian dilantik. Riwayat jabatannya dari yang jabatan pelaksana, kemudian sekarang yang terbaru menduduki jabatan struktural, itu semuanya tercantum di si ASN. Jadi jangan sampai tiba-tiba atau ujuk-ujuk hanya jabatan struktural saja yang terdeteksi di si ASN. Kemudian kalau yang jabatan pelaksana tadinya pengadministrasi perkantoran, kemudian ada perubahan nomenklatur gitu juga harus riwayatnya jelas begitu. Kemudian penyebab yang kedua itu input usul KP tidak sesuai jenis KP-nya. Masih ada beberapa Bapak Ibu tadi ya yang menginput usulan struktural tapi jenisnya itu reguler. Tadi sudah disampaikan kalau jabatan struktural itu harus memilihnya jabatan struktural. Kalau yang fungsional jenisnya yang memilihnya
kenaikan pangkat fungsional, karena di situ nanti kan ada kolom-kolom untuk menginput. Kalau Bapak Ibu milihnya yang harusnya struktural tapi reguler, itu nanti persyaratannya berbeda begitu. Jadi nanti disesuaikan ya, kalau reguler untuk pelaksana milihnya yang reguler. Kalau jabatan fungsional harus milihnya yang jabatan fungsional. Tadi kalau struktural milihnya yang jabatan struktural begitu. Kemudian ada scan file dilampirkan fotokopi tetapi tidak dilegalisir. Kalau fotokopi itu kan harus dilegalisir, mungkin ada beberapa file yang sudah ada barcode-nya, tapi kebanyakan Bapak Ibu itu melampirkan kalau fotokopi itu barcode sudah tidak bisa di barcode lagi. Jadi untuk lebih aman makanya Bapak Ibu harus dilegalisir saja begitu. Kemudian file yang diupload terpotong atau tidak jelas, itu masih ada beberapa juga. Khususnya PAK ya, kalau PAK itu kan mungkin lampirannya banyak, jadi ketika dikompres akhirnya tidak jelas. Tapi kalau tidak jelas, kami tim verifikator itu tidak bisa membaca data-data yang ada pada PAK tersebut. Jadi nanti mungkin harus tetap jelas bagaimana caranya bisa scan-nya yang bagus gitu, dan tetap terlihat jelas. Prinsipnya adalah ukurannya sesuai dan terlihat jelas. Kemudian masih juga ada kesalahan file yang diupload atas nama orang lain. Misalkan adalah yang diusulkan atas nama Rio, tapi yang diupload itu berkasnya Ardi begitu. Jadi tidak sesuai. Harusnya yang diusulkan Rio, tapi kok berkas yang diuploadnya Ardi. Itu juga masih ada beberapa yang uploadnya itu berkas orang lain seperti itu. Kemudian ada masa kepangkatan belum terpenuhi. Tadi ya kalau yang jabatan struktural karena tidak di bawah golongan terendahnya belum 1 tahun dari TMT pelantikan sudah diusulkan. Kemudian belum 1 tahun dalam pangkat terakhirnya itu sudah diusulkan untuk KPPI. Terus untuk yang jabatan fungsional tadi karena minimal 2 tahun, walaupun angka kreditnya sudah memenuhi, harus tetap menunggu 2 tahun baru bisa diusulkan kenaikan pangkat. Kemudian ada uraian tugas. Ini bagi jabatan pelaksana yang tadinya golongannya 2C atau 2D, kemudian telah mengikuti ujian penyesuaian ijazah, maka dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Kan diminta salah satu persyaratan namanya uraian tugas. Jadi uraian tugasnya itu tidak relevan. Kalau tadinya SMA, kemudian kan karena sudah punya S1 diusulkan KPPI, uraian tugasnya itu harus mencerminkan tugas yang dilakukan oleh PNS yang pendidikannya itu S1. Jangan yang uraian tugasnya itu uraian tugas jabatan SMA gitu. Kalau misalkan uraian tugas yang S1 itu seperti apa? Ya ada analisisnya seperti itu. Analisis apa gitu. Uraian tugasnya itu tidak mencerminkan pendidikan yang SMA karena sudah menduduki S1. Jadi yang akan diduduki itu apa, itu yang dicantumkan di uraian tugasnya gitu. Kemudian untuk jabatan fungsional tadi angka kredit yang dilampirkan acak. Ini mungkin terlihat sepele, tapi kami tim verifikator susah Ibu kalau untuk mengoreksinya. Misalkan kan dari tahunnya yang lembar pertama itu 2020, lembar berikutnya ada 2017, kemudian ada 2023. Jadi itu tidak diterima ya kalau misalkan nanti angka kredit yang Bapak Ibu lampirkan itu tidak berurutan. Jadi harus berurutan. Misalkan 2017, 18, 19, 2020 urut dan tidak acak tadi ya. Tetap ketentuannya kalau angka kredit harus urut tahun, tidak acak-acakan. Kemudian ada penyebab TMS yang berikutnya yaitu SK jabatannya tidak sesuai. SK jabatan tidak sesuai itu seperti apa Mbak? Sekarang jabatannya sudah sebagai kabid,
tapi yang dilampirkan itu ternyata SK-nya sebagai kasubit seperti itu contoh yang tidak sesuainya. Atau misalkan jabatan fungsional, harusnya kan kalau SK jabatannya itu jabatan fungsional, tetapi yang dilampirkan SK penempatan seperti itu bisa menyebabkan usulannya TMS. Kemudian yang berikutnya ada belum klik sinkron angka kredit dari e-kinerja BKN. Sekarang itu sudah dipermudah dengan sistem e-kinerja, jadi bagi jabatan fungsional kan sudah bisa ngeklaim angka kreditnya lewat e-kinerja BKN. Jadi nanti Bapak Ibu yang jabatan fungsional untuk ngeklaim angka kreditnya sebaiknya dilakukan tahunan. Jadi kalau misalkan SKP 2025 kemarin sudah selesai, di awal Januari 2026 itu ngeklaimkan angka kreditnya. Karena supaya apa, nanti misalkan atasannya sudah pensiun atau atasannya ganti, itu tidak terjadi. Jadi pas diklaimnya di Januarinya itu kan posisinya masih sesuai begitu. Dan kalau sudah ngeklaim, jangan lupa untuk klik sinkron. Di tombol sinkron itu kan di tombol di fiturnya angka kredit nanti ada tombol klik sinkron lah. Dari situ Ibu setelah mengeklaim, Bapak Ibu semuanya bisa klik sinkron supaya angka kredit yang diklaim itu kekirim ke si ASN. Dan penyebab yang terakhir itu ada belum klik kirim si ASN penilaian SKP tadi ya. Kalau belum klik kirim itu belum kedeteksi penilaian SKP 2 tahun terakhirnya, jadi dapat menyebabkan usulan TMS. Bapak Ibu semuanya dapat jadikan ini ya pelajaran untuk yang penyebab-penyebab TMS ini supaya usulannya tidak TMS dan berikutnya lancar sampai dengan keluar SK begitu. Ini mungkin ada sedikit tips dan trik ya supaya usulannya itu tidak TMS. Ada 5. Yang pertama itu Bapak Ibu bisa update data. Update data tadi harus dipastikan kalau mau usul semuanya sudah sesuai, jadi nggak ada lagi permasalahan saya datanya tidak sesuai gitu. Kemudian yang kedua itu upload sesuai jadwal ya, sudah dibuatkan jadwal sama sesuaikan dengan jenis kenaikan pangkatnya. Yang ketiga dokumennya lengkap, filenya jelas, ukurannya sesuai dengan pedoman pada edaran. Yang keempat ada masa kepangkatan sudah terpenuhi tadi ya, kalau jabatan pelaksana 4 tahun, jabatan fungsional itu 2 tahun. Dan yang kelima, konsultasi. Bila memang masih ada kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi, nanti dapat konsultasi ke pelayanan 1 pintu di BKPSDM. Jadi tidak ada lagi kebingungan atau permasalahan atau kendala yang dihadapi. Itu ya Bapak Ibu ya untuk tips and trik usulan tidak TMS. Semoga nanti untuk berikutnya tidak ada lagi permasalahan atau bisa meminimalisir usulan yang tidak memenuhi syarat gitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan pencerahan, semoga bisa menjadikan tambahan ilmu untuk Bapak Ibu terkait usulan atau prosedur-prosedur kenaikan pangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Mbak Rizky terkait dengan kenaikan pangkat. Sudah jelas ya, runut, dan diharapkan semuanya sudah paham Bapak Ibu yang ada di OPD masing-masing. Jadi dapat dipedomani ya Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan Mbak Rizky termasuk ada 5 ya. Ada 5 tips and tricks ya, tips and triknya 5 itu silakan untuk dipahami. Kemudian penyebab TMS itu kita catat ada 11. Itu yang sudah kita deteksi ada 11. Silakan juga untuk dipahami sehingga
usulan KP yang akan datang itu tidak terjadi. Yang patut untuk dipedomani Bapak Ibu, bahwa kenaikan pangkat ini sifatnya paperless ya. Kita tidak butuh kertas lagi ya, semuanya serba digital, paperless. Kemudian yang kedua, aware data. Pastikan data sesuai. Kemudian nanti Bapak Ibu usulkan sesuai dengan jadwal. Ini yang terdekat ini nanti 13 Mei ya untuk TMT Juli. Kemudian nanti monitoring lewat Simpek apakah berkasnya itu MS atau TMS. Dipantau sampai nanti ada pemberitahuan. Kemudian yang MS nanti akan kita usulkan ke BKN melalui SIASN nanti untuk diterbitkan pertek. Kemudian proses SK sehingga itu selesai Bapak Ibu bisa menerima SK terbaru sesuai dengan pangkat dan jabatan yang ada. Dengan kenaikan pangkat nanti Bapak Ibu harus diimbangi dengan peningkatan kinerja ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai ASN. Ketika kita diberikan penghargaan oleh pemerintah, imbangi dengan peningkatan kinerja sehingga untuk pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ada beberapa yang harus didiskusikan, ada yang ditanyakan, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu, atau barangkali bisa menulis di kolom chat. Kecamatan Bawang. Kecamatan Bawang dengan Ibu siapa ini? Mbak Marisa. Silakan, Mbak Marisa. Maaf, untuk suaranya bisa. Ya, oke, cukup. Ada kasus di Kecamatan Bawang ini terkait kenaikan KP kemarin adalah perhitungan salah masa kerja yang manusia. Nah, itu kan itu kan terkait dengan KDP Bapak. Nah, apakah untuk meminimalisir ini, apakah bisa kenaikan pangkat itu ditambahkan saja SKKDP terakhir? Karena kami kan dioyak-oyak oleh BPKPAD terkait kesalahan itu, sedangkan kami kan tidak tahu perhitungan masa kerja itu secara manual ataupun secara sistem. Apakah perlu KDP itu ditambahkan untuk persyaratan untuk meminimalisir kesalahan itu? Karena ada beberapa case KDP itu tidak terhitung. Ini berarti case kedua di Kecamatan Bawang bahwa kesalahan masa kerja karena masa kerja KDP itu tidak dihitung. Karena tidak diambil dari situ, kemungkinan tidak bisa terbaca oleh verifikator di kenaikan pangkat itu. Terima kasih, itu saja. Baik, Mbak Marisa ya, di Kecamatan Bawang. Berapa pertanyaan langsung dijawab atau satu? Kemudian kita buka 3 penanya dulu di termin pertama ini. Disnaker, monggo, Mas Kisron. Terima kasih waktunya Pak Siswoto dan Pak Rizky. Untuk yang disampaikan tadi sangat lengkap, mulai dari awal sampai dengan akhir terkait dengan TMS kita dan kriteria yang bisa tidak kita TMS. Mungkin pertanyaan yang saya sampaikan adalah sedikit mengejar dari topik, tapi saya masih relevan terkait yang di Sintoran gelar Prancis. Mungkin sehubungan dengan ini bersama dengan forum masih cukup banyak. Barangkali bahwa itu di instansinya ada pegawainya mungkin yang punya ijazah namun tidak ada izin belajar, Prancis mohon petunjuk terkait dengan penggunaan gelar yang tidak memiliki izin belajar, surat belajar atau surat keterangan belajar. Tentunya dengan adanya surat
Oke, baik. Terima kasih Mas Kisron. Bapak Ibu yang kami hormati, materi pagi ini adalah terkait dengan kenaikan pangkat. Jadi di bidang PKMP ini menangani beberapa kegiatan, diantaranya kenaikan pangkat, kemudian ada mutasi, promosi, kemudian ada peningkatan kompetensi ASN. Jadi itu seputar kegiatan yang ada di PKMP. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Kisron terkait dengan penggunaan gelar, ini di bidang PPI. Jadi nanti pertanyaan tetap kita catat nih, tapi untuk menjawabnya nanti berarti untuk ngopi pagi besok ya, pertemuan yang akan datang ya, di sesi ketiga ya. Oke gitu Mas Kisron. Untuk pertanyaan tetap kita catat, kemudian nanti untuk menjawabnya sesuai dengan temanya, ya, nanti akan kita sampaikan. Jangan terus pantengin aja ngopi pagi BKPSDM, ini nanti akan dijawab di sesi ketiga di bidang PPI. Gitu. Untuk pertanyaan Mas Kisron seperti itu, yang ada kaitannya dengan kenaikan pangkat sementara itu. Gitu, terima kasih Mas Kisron. Oh ya, satu lagi ada dari Puskesmas Batang 4, Mbak Binti. Silakan Mbak Binti. Waalaikumsalam. Suaranya bisa coba Mbak, volumenya bisa ditambah? Oke, mantap. Lanjut. Baik, terima kasih Mbak Binti dari Puskesmas Batang 4. Ada 3 pertanyaan, 1 pertanyaan tadi sudah dijawab dari Kecamatan Bawang sama Puskesmas Batang 4. Monggo Pak Rizky. Izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Marisa dari Kecamatan Bawang. Jadi memang masih ada beberapa PNS yang mengajukan perbaikan karena masa kerja pada SKKP-nya itu belum sesuai. Jadi sebenarnya kalau apakah diperlukan untuk persyaratan KGB dari BKN memang tidak mempersyaratkan file atau dokumen KGB. Tapi kalau tadi untuk masukan dari Mbak Marisa supaya kami tim verifikator bisa mengecek, nanti kami akan akomodir untuk persyaratan KGB apakah diperlukan untuk persyaratan kenaikan pangkat atau tidak. Sebenarnya kalau untuk masa kerja itu dapat dihitung oleh dapat dibantu oleh Kasubag Umpek atau pengelola kepegawaian apakah sudah sesuai atau belum. Biasanya itu
Kalau misalkan nggak sesuai nanti kan pas mengusulkan penggajian nanti dari BPKPAD akan mengembalikan terkait usulan penyesuaian gajinya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tim atau pengelola kepegawaian dapat ngecek dulu sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya apakah sudah sesuai atau belum. Tapi memang ada kasusnya itu di si ASN-nya karena tidak sesuainya karena sudah beberapa kali kenaikan pangkat. Misalkan karena tadinya golongannya 2A, kemudian sekarang sudah 3D. Ternyata kesalahannya itu ada di kenaikan pangkat ketika 2C. Jadi kami tidak kedeteksi. Sebenarnya kami menghitung juga untuk masa kerja. Jadi tapi patokannya itu KP terakhirnya. Jadi kalau ada yang kasusnya salahnya dari yang KP sebelumnya itu ada beberapa yang tidak terdeteksi. Nanti untuk tadi lembar atau file KGB apakah perlu diupload atau tidak nanti akan kami akomodir dulu, tapi kami ngecek juga untuk masa kerja. Jadi nanti dibutuhkan kerjasama antara Bapak Ibu pengelola kepegawaian juga terkait masa kerja supaya tidak ada lagi nanti revisi masa kerja begitu. Kalau yang dari sistemnya BKN itu otomatis, jadi ketika kita mengusulkan itu sudah tercantum masa kerjanya otomatis. Tapi kalau misalkan ada kesalahan harus kami perbaiki dulu dari yang golongan berapa. Misalkan karena kesalahannya di golongan-golongan sebelumnya, kami harus perbaiki dulu di golongan-golongan sebelumnya. Jadi nanti untuk yang periode ini terdekat di 13 Mei itu nanti Bapak Ibu juga harus mulai ngecek untuk masa kerja ya, supaya tidak ada revisi masa kerja. Tetapi kami dari tim verifikator kenaikan pangkat itu kami menghitung juga untuk perhitungan masa kerjanya. Tapi memang masih ada beberapa 1-2 yang kelolosan untuk ketidaksesuaiannya begitu. Begitu Mbak Marisa, ada tanggapan atau pertanyaan lainnya? Atau jelas? Ya Mbak, karena gini Mbak, kalau misalkan kita menunggu dari BPKPAD dulu, itu nanti kan yang seharusnya 1 bulan sudah bisa diajukan, jadi kan memberikan 1 bulan. Kalau kita ngeceknya itu kan tahunnya kan sehabis SKJ terbitkan gitu kan oleh BKD. Ini usulannya untuk meminimalisir sebelum diterbitkan gitu Mbak. Solusinya bagaimana? Apakah sebaiknya kalau misalkan tidak perlu diupload tapi apa di sana atau gimana, apakah videonya bagaimana atau Mbak Rizky atau bagaimana gitu kan, biar kita juga sama-sama enak, karena ada beberapa OPD yang misalkan rapel gaji itu kan bisa, tapi ada beberapa OPD yang kalau misalkan 1-2 itu solusinya itu ribet gitu sama dengan guru 1 kalau guru 10 gitu. Mungkin kalau bebas ada di mana yang sudah besar itu mungkin bisa, tapi untuk kecamatan itu kan untuk ngurus rapel gaji itu susah gitu. Baik, nanti untuk persyaratan KGB tadi akan kami akomodir dulu apakah nanti perlu diupload atau tidak, atau kalau memang nanti pas tim verifikator temukan ada ketidaksesuaian baru kami minta seperti itu, nanti kami akomodir terlebih dahulu. Dan ini ya tadi untuk salah satu tips and triknya kan ngelihat peremajaan datanya. Jadi kalau posisi sekarang di My ASN itu sudah tercantum masa kerja per TMT KP terakhirnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek dulu ya nanti sebelum kenaikan pangkat supaya bisa ketahuan, oh ini memang ternyata masa kerja yang di My ASN-nya itu sekarang posisinya memang belum sesuai gitu. Begitu ya Mbak. Kemudian untuk pertanyaan tadi Mbak Binti ya, terkait PAK 2022 apakah dapat dilampirkan atau tidak jika sudah tidak terakumulasi. Jadi kalau untuk jabatan fungsioner
sekarang itu kan sistem angka kreditnya mengikuti jabatan, tidak seperti dulu. Kalau dulu ahli pertama angka kreditnya masih terakumulasi terus sampai dengan madya. Sekarang ketika ahli pertama kemudian ada kenaikan ke ahli muda, itu sudah dihitungnya mulai dari nol. Tadi kalau misalkan kasus yang ditanyakan Mbak Binti, ketika tahun 2022-nya itu jabatannya masih bidan terampil, kemudian sudah naik ke bidan mahir. Tadi pas PAK 22 itu kan posisinya terampil, sekarang sudah naik ke mahir. Jadi angka kredit yang terakumulasi itu mulainya dari TMT jabatan yang mahirnya, yang TMT terampil itu sudah tidak terakumulasi. Jadi di garis bawahnya adalah TMT untuk perhitungan angka kredit bagi jabatan fungsional itu dimulainya dari TMT jabatan fungsionalnya. Tadi dilihat fungsionalnya per kapan. Kalau misalkan di bawah 2022 TMT jabatan fungsionalnya angka kredit 22 itu masih terakumulasi. Tapi kalau ada yang TMT jabatan fungsionalnya itu di pertengahan tahun 2023 atau akhir 2024, itu yang tahun 2022 sudah tidak terakumulasi lagi di perhitungan angka kredit, karena kan tadi angka kreditnya itu terampil, sekarang sudah mahir. Yang terampil sudah selesai, sudah dilupakan, mulainya dari yang mahir. Kemudian kalau untuk lampirannya, apakah perlu dilampirkan untuk persyaratan kenaikan pangkatnya? Nanti dilihat dari SKKP terakhirnya. SKKP terakhirnya itu tercantumnya angka kredit berapa, itu yang dijadikan lembar utama untuk usulan kenaikan pangkat. Jadi kalau misalkan yang lembar pertamanya itu 22, ya walaupun tidak terakumulasi itu tetap dilampirkan. Nanti kan historinya kelihatan. Oh, kenapa ini kok dua-duanya tidak terakumulasi? Ketika dilihat TMT jabatannya, ternyata mulai menduduki jabatan fungsional barunya di jenjang mahirnya per April 2023 gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang jabatan fungsional, nanti dilihat dulu TMT jabatannya. Sebelum ngeklaim angka kredit, tadi pastikan dulu TMT jabatannya sudah sesuai. Begitu nggak Mbak Binti ya? Baik, demikian jawaban sangat jelas dan runut dari Mbak Rizky. Ini karena waktunya sudah jam 9, tapi kita masih ada untuk pertanyaan langsung. Kita selesai, kemudian kita coba lihat di kolom chat. Ini dulu, yang kita ke chat dulu. Dari SD Proyo 9, izin tanya lewat pesan, apakah bisa inovasi untuk pengajuan usulan KP bisa mandiri lewat aplikasi bukan admin OPD? Untuk pertanyaan dari SD Proyo 9 itu, kalau terkait inovasi nanti dapat didiskusikan atau kepada pimpinan dulu, soalnya kan kalau membuat aplikasi baru itu nanti membutuhkan waktu, sama untuk kayak penambahan role gitu, nanti ada harus improve aplikasinya. Tapi kami nanti jadikan masukan juga supaya dapat diuploadnya mandiri, begitu enggak ya? Mandiri lewat aplikasi bukan admin OPD. Jadi ini kalau setiap PNS bisa mengusulkan kenaikan pangkat sendiri-sendiri, begitu kan maksudnya ya. Nanti untuk aplikasi tadi ya, nanti kami akomodir terlebih dahulu. Kemudian berikutnya bisa dibacakan Mas Mbak. Untuk KPPI tadi disampaikan 1 tahun dari TMT KPPI
akhir 1 tahun itu terhitung untuk pengusulannya atau PMP-nya ya? Untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Engga ya, izin bertanya Pak Ciswata Mbak Rizky. Untuk KPPI itu perhitungannya dari TMT KP terakhirnya. Jadi kalau KP terakhirnya TMT-nya 1 Juni 2025, berarti 1 Juni 2026 dapat diusulkan kenaikan pangkat. Tapi kan kalau KPPI itu harus sudah lulus ujian penyesuaian ijazahnya gitu. Jadi dilihatnya dari TMT golongan KP-nya. Kalau misalkan tadi TMT-nya 1 Mei 2025 per 1 Mei 2026 dapat diusulkan kenaikan pangkat, tapi dengan catatan sudah ada sertifikat KPPI-nya begitu. Baik. Lanjut ini di Astri Pratiwi ya. Pak, Astri Pratiwi tahun 2005 ketika di checklist untuk kenaikan pangkat dan checklist jabatan fungsional apa itu? Kok untuk pertanyaan dari Ibu Astri, PAK tahun 2025 ketika di checklist untuk mungkin maksudnya 2025 ya. Jadi kalau dapat di checklist itu kalau memang angka kreditnya sudah memenuhi. Kalau sudah memenuhi untuk kenaikan pangkat, ketika di checklist nanti dapat muncul rekomendasi, dapat direkomendasikan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kemungkinan kalau misalkan tidak mau di checklist itu ada beberapa data yang belum sesuai, atau kalau yang inputan PAK itu kan terdirinya dari jumlah PAK, tahun, kemudian jabatannya, mungkin juga ada jabatan yang tidak sesuai. Nanti dapat dicek terlebih dahulu dan bisa dikonsultasikan ke pelayanan satu pintu. Kenapa tidak bisa diklik? Biasanya kalau sudah memenuhi itu bisa diklik, tapi kalau ada ketidaksesuaian data itu ada kendala begitu. Satu lagi penanya dari siapa ya? Dari Tersono ya, Tersono terakhir ya. Tersono ya. Waalaikumsalam. Mau tanya Mbak Rizky, untuk yang KP TMS itu kan pernah ada kasus, jadi TMS-nya itu munculnya Sabtu Minggu, padahal kalau Sabtu Minggu itu kan kita jadwal libur nih Mbak. Nah, gimana kalau misalnya untuk TMS ini sudah tidak bisa direvisi? Kalau misalnya kan golongan 3D ke bawah itu kan masih di Batang ya. Nah, atau kalau misalnya TMS kemudian untuk pengajuan berikutnya itu nggak harus upload dari awal lagi. Jadi walaupun kita itu pengajuan KP tiap bulan, tapi kalau TMS terus harus upload dari awal lagi itu ya Pak Yoga ini. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan dari Kecamatan Tersono Butin ya, tadi apakah notifikasi itu kalau muncul di hari libur misalkan Sabtu Minggu apakah bisa dilihat? Sebenarnya notifikasi itu munculnya ketika tim verifikator selesai memverifikasi. Jadi sepanjang belum membuka periode yang baru masih bisa dipantau di simpeknya. Misalkan contohnya yang sekarang, kemarin yang masih proses adalah TMT untuk yang Juni. TMT Juni itu sekarang apakah masih bisa dimonitoring? Itu bisa. Jadi tidak perlu kalau misalkan verifikasinya hari Jumat terus keluarnya hanya di Sabtu Minggu, itu tidak. Sampai dengan sekarang sebelum buka periode baru itu masih bisa dimonitoring untuk hasilnya. Kecuali nanti yang
periodenya sudah dibuka tanggal 13, itu kan dibuka untuk yang TMT Juli. Jadi yang TMT Juninya sudah tidak dapat dilihat lagi begitu. Tadi untuk apakah kalau TMS karena misalkan salah lampiran atau apa bisa hanya diuploadkan itu. Untuk saat ini karena kami menyesuaikan dengan aplikasi belum bisa. Jadi per periode itu usulan selesai kemudian harus menginput usulan baru lagi. Begitu. Baik. Gitu. Oke. Begitu dari Kecamatan Tersono. Cukup ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Rasanya perbincangan kita cukup menarik, cuma karena kita dibatasi durasi. Ini sudah menunjukkan jam 10:16. 1 jam tak terasa kita berkomunikasi meskipun melalui tatap maya. Namun hasilnya luar biasa dari respon Bapak Ibu terkait dengan beberapa pertanyaan. Ini sudah kita sampaikan dengan jelas dan detail. Semoga untuk ke depan kenaikan pangkat di periode yang akan datang bisa lebih lancar, dan kami memastikan Bapak Ibu untuk upload data atau permajaan data sesuai dengan sebenarnya. Ketika data Bapak Ibu sudah benar, sudah sesuai dengan data yang ada di Bapak Ibu, ini kita pastikan KP akan berjalan lancar. Tetapi ketika Bapak Ibu cuek dengan datanya, masa bodoh, ini kita pastikan nanti untuk KP dan untuk urusan kepegawaian lainnya Bapak Ibu akan mengalami kendala. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan untuk periode berikutnya, silakan Bapak Ibu cek kembali datanya ya. Sehingga data yang nanti akan digunakan untuk usul KP benar-benar data yang sudah benar, sudah valid, dan sudah diremajakan. Sehingga kami berharap melalui Zoom ini Bapak Ibu lebih matang dalam persiapan untuk KP yang akan datang. Dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, lagi-lagi kami ingin berpantun. Beli durian di pasar Jumat. Cakep. Jangan lupa beli selasi. Cakep. Meski via Zoom, kita semangat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan kalau mau live.